Sebelumnya terima kasih sudah menerima kami di sini dan mau belajar. Kami juga mau belajar untuk kedepannya dalam program ini. Mungkin kedepannya mungkin insya Allah karena kami NTT tadi yang saya cerita di sana karena kekurangan air itu mungkin salah satu triknya nanti mungkin kami bisa kembangkan di tempat kami kerja begitu Pak Bu. Menjadi pertanyaan saya, ini kan pakai elektrolisis, kemudian kami di NTT khususnya wilayah kerja saya itu listriknya belum ada. Jadi caranya bagaimana kira-kira supaya bisa caranya itu supaya pakai elektrolisis tadi itu aja mungkin untuk sementara. Terima kasih. Terkait dengan listrik, kalau penggantinya kita belum ada listrik nih, bisa dengan panel surya kalau mau memanfaatkan teknologi elektrolisis. Tapi Bang Abdul, yang perlu digarisbawahi adalah bukan di proses pengolahannya. Kalau proses pengolahannya ini kan air agar manfaatnya bisa lebih naik satu level. Tapi kalaupun enggak diproses seperti itu sudah sangat bagus. Kalau masih ada kearifan lokal di sana, gentong-gentong, ada sejenisnya yang terbuat bejana dari tanah, itu justru jauh lebih baik untuk wadah airnya. Jadi jangan terpaku di teknologi untuk pengolahan lanjutan, karena tadi dari hasil uji lab, air yang ditampung dengan SOP yang benar ternyata sudah memenuhi baku mutu untuk syarat air minum. Jadi ini yang perlu di substansi ini yang perlu kita pegang. Jadi jangan sampai kita mau contoh begini, kita nanti kerepotan ini itu, kita harus menyesuaikan di kondisi lokal kita. Tapi bagaimana kita mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar untuk bisa dilihat, oh ternyata Pak Abdul nampung air hujan buat masak, buat minum, kadang-kadang dicontohin rebus buat bikin kopi dan sebagainya, tidak masalah. Itu yang paling penting. Poin paling penting adalah kita menjadi contoh baik. Baik, selamat sore untuk kita semua. Begini Pak, orang NTT ke saya dulu khususnya ya, orang Maumere itu mereka punya dasar yang keras bahwa kan air hujan ini kalau cuci pakaian licin, kok bisa diminum? Nah, begitu itu yang saya mau tanyakan, bagaimana sih cara meyakinkan orang NTT, terutama orang Maumere yang keras kepala. Kami ini kan keras kepala. Jadi kalau awalnya saya datang ke sini, air hujan bisa diminum, saya tuh masih bingung. Setelah mendengar penjelasan baru terbuka otak saya. Oh ternyata bisa nih diminum. Nah sekarang bagaimana saya ingin meminta penjelasan bagaimana agar saya bisa menjelaskan ke orang-orang saya supaya terbuka otak mereka semua kalau air hujan ini bisa diminum. Maka yang paling penting adalah apa? Contoh baik dari diri kita. Nggak usah dengan omongan. Karena tentu mereka ngeyelnya lebih-lebih. Wong untuk mandi aja licin. Kenapa untuk mandi licin? Karena air hujan ini termasuk air yang demineral. Yang mineralnya sangat rendah. Maka kalau untuk mandi licin. Tapi itu untuk mandi lebih bersih daripada air lain. Cuman kita itu biar nggak kebanyakan pakai sabun. Justru itu air hujan ini kalau untuk mandi itu bisa membersihkan pori-pori optimal. Sekarang kami bisa dengan uji sederhana. Kalau Anda punya wadah yang amis, wadah ini amis atau bekas-bekas kimia, tolong rendamlah pakai air hujan. Sama direndam pakai air biasa, bersihnya mana tingkatnya. Itu saja sederhana itu. Semua harus menjadi contoh baik, melakukan dulu. Kan tadi di depan saya bilang, Anda orang kesehatan, di sekitar Anda dikenal orang kesehatan. Ketika orang kesehatan melakukan segala sesuatu mesti menjadi sorotan, apalagi yang itu dianggap di luar norma keseharian. Contoh dengan nampung air hujan kemudian minum, orang akan bertanya, itu nanti dengan contoh baik, tahu nampungnya, bagaimana nyarinya, kemudian minum, kemudian ketika ada tamu, ini loh minuman kami, minuman apa ini? Minuman kami air hujan. Perkenalkan pelan-pelan seperti itu. Contoh kecil, kalau di tempat kami di base camp sana, itu tempatnya terbuka, tidak ada pintunya. Nanti bisa lewat sana. Tidak ada pintunya. Anak-anak kecil mereka lari minum tempat kami. Kalau ditanya oleh tamu, loh kok minumnya di sini deh? Kan di sini minumnya air hujan. Jawaban sederhana itu akan menguatkan memori anak-anak di dalam otaknya bahwa saya dulu kecilnya minum air hujan di tempat A. Seperti juga tadi kami dulu minum air hujan tapi nggak diteruskan gitu. Nah, begitu juga yang melihat, oh anak-anak kecil minum air hujan nggak apa-apa. Itu menjadi bentuk legitimate. Begitu juga Mbak Grace ini, ketika besok balik,
di ketugasan yang memang sulit air, dia nampung air hujan, kemudian dia orang-orang lihat bahwa yang dimanfaatkan air hujan itu bentuk legitimate yang meyakinkan masyarakat, nggak perlu dengan omongan. Baru ketika bertanya kenapa air hujan, jelaskan A, B, C, D. Baik, terima kasih Pak, izin bertanya. Mungkin kalau masalah krisis air mungkin di daerah saya masih baik, cuman waktu itu saya pernah penugasan di Pulau Mentawai. Jadi di sana memang sulit air bersih juga. Jadi di sana itu masyarakatnya itu menggunakan aktivitas itu sehari-hari itu menggunakan air hujan, dari mulai aktivitas mandi, masak gitu kan, minum pun pakai air hujan gitu. Nah, pertanyaannya, anak-anak yang ada di daerah sana itu rata-rata mengalami karies gigi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan antara mungkin pengelolaan masyarakat yang tidak benar terhadap air hujan, dari mulai penampungan hingga pengolahan itu terhadap karies gigi terhadap anak-anak gitu. Terima kasih. Kenapa sih ini kok kadang-kadang bermasalah di karies gigi atau masalah di kesehatan gigi? Mohon izin, apakah tempat yang Anda waktu tugas itu daerah rawa? Enggak juga. Jadi sebetulnya panas gersang. Sebetulnya pengaruh ke gigi itu bukan masalah di air hujannya. Karena tadi tubuh kita membutuhkan air murni. Artinya di wilayah tersebut sangat kurang kalsiumnya. Menu-menu makanan ini sangat kurang di kalsiumnya. Karena gigi ini kaitannya dengan kalsium. Bukan di air hujannya. Tapi kadang-kadang saya juga bingung nih. Air hujan itu jatuhnya di mana-mana, kambing hitam, kambing putih, semuanya dihujani. Tapi air hujan itu selalu saja kambing hitam. Banjir kambing hitam, gigi kropos kambing hitam gitu. Padahal ketika terkait dengan kesehatan gigi, ini kaitannya adalah kecukupan kalsium di dalam diri kita. Berarti secara umum masyarakat sana yang perlu diperbaiki adalah pola makan mereka. Loh, itu benar. Maksudnya kalau pola makan itu memang gitu. Nah, itu bukan airnya. Karena justru tadi saya sampaikan, air tubuh kita itu butuh air yang air murni gitu. Dan air hujan itu sama. Kalau ditanya bagaimana kualitas air hujan di Maumere, di Karo, kemudian di NTT, NTB, selama SOP yang kita pegang ini sama, yang kita pegang ini benar, itu insya Allah sama. Nah, kualitas air hujan secara utuh di satu tempat yang sama dalam kondisi berbeda juga akan berbeda. Artinya sama gimana di seluruh wilayah? Artinya air hujan di seluruh wilayah ini sama-sama airnya layak minum gitu loh. Layak konsumsi, layak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, untuk cuci dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan kualitas secara detail, di satu tempat yang sama, kualitas air hujan bisa menjadi berbeda dalam kondisi yang berbeda. Contoh, kemarin hujan, hari ini nggak hujan, besok hujan. Besok kualitasnya udah beda nih. Tapi pagi tadi hujan, siang ini kualitasnya udah beda lagi. Kondisi ini akan mempengaruhi. Yang harus diperbaiki adalah pola konsumsi mereka. Menu-menu ini memenuhi nggak di kebutuhan kalsium. Saya malah justru curiga itu tidak hanya gigi, terkait dengan kasus-kasus secara umum, misalnya di tulang dan sebagainya. Berarti itu nggak ada hubungannya ya Bu. Misalnya kan mereka itu kan kalau menampung air hujan itu ya hanya ditampung, diendapkan dan saring gitu. Oh, udah bener. Nah, nanti besok datang lebih bagus ya disaring, biar tamunya kalau datang juga serap. Oh, di sana airnya lebih bersih, lebih higienis. Tinggal di-upgrade sedikit untuk ditambah sedikit pengetahuan-pengetahuan agar menjaga tadi higienisnya air hujan. Tapi secara umum bukan masalahnya bukan di air hujan. Air hujan itu nampungnya salah aja sudah bener. Apalagi nampungnya bener, tambah bener. Semakin benar. Luar biasa, menarik sekali dan sangat menginspirasi ya teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang di luar Jawa, yang dari NTT dan sekitarnya yang kesulitan air bersih, mungkin besok bisa bawa oleh-oleh ini ya. Ini Bu, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana warga sekitar penduduk di sini itu memanfaatkan air hujan ini Bu? Terus bagaimana
dulu caranya Ibu mengedukasi terhadap warga di sini untuk memanfaatkan air hujan itu, dan apakah air hujan yang Ibu tampung itu bisa mencukupi sampai dengan musim berikutnya gitu. Terus kemudian apakah digunakan untuk apa saja air hujan yang ditampung di sini? Apakah untuk aktivitas rumah tangga juga atau yang lainnya? Ya, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Memang kita tidak mudah, Bu. Seperti tadi dalam prinsip saya, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin di dalam profil saya. Kebetulan di sini adalah 20 km puncak Merapi. Tanah air kami itu 2 meter, bikin sumur itu masih melimpah. Seperti juga di Tanah Karo gitu ya. Itu ternyata sangat-sangat tidak mudah. Sekalipun banyak contoh baik, anak-anak mereka memanfaatkan kami, tapi sebagian masyarakat kami sudah memanfaatkan apa yang kami kelola ini. Dan ada beberapa yang juga sudah menampung, tapi belum secara massal. Kenapa itu tadi mindset itu pertama. Yang kedua, pola pikir masyarakat ini terkadang memang berbeda. Ketika bahwa seseorang yang melakukan sesuatu menjadi bentuk legitimate yang mempunyai tingkat pressure dan tidak, ini tentu akan berbeda, mempunyai pengaruh di situ. Dan kebetulan kami tidak punya tingkat pressure yang tinggi. Beda kalau dengan nih yang notabene orang kesehatan, dengan ini tentu akan tingkat pressure-nya lebih menjadi contoh baik, itu dampaknya akan lebih dilihat. Beda dengan kami karena kebetulan kami masyarakat biasa. Jadi itulah salah satu tantangan kami, bukan kendala tapi saya bilang tantangan ya. Jadi itulah tantangan kami. Memang belum semuanya, tapi setidaknya itu kami harus terus melakukannya terus menerus. Dan salah satunya trik yang kami pakai adalah ini. Kami setiap tahun mengadakan yang namanya kenduri air hujan. Ini adalah bagian edukasi kepada masyarakat yang kita kemas dengan kesenian lokal. Agar apa? Agar mereka mau datang. Ketika mereka mau datang, selalu niatnya hanya melihat tari-tariannya, tapi di situ ada edukasi tentang air hujan. Nah, agar pelan-pelan mereka masuk, oh iya gitu. Sampai sedemikian rupa, Bu, nggak mudah memang, nggak mudah banget. Makanya salah satu kuncinya adalah bagaimana kita komitmen ini harus kuat sehingga kita bisa konsisten dalam keadaan apapun. Itu kuncinya. Kemudian apakah ini dimanfaatkan untuk kebutuhan macam-macam? Iya, Bu. Terutama kami saat ini baru untuk kebutuhan masak. Kenapa? Tampungan kami memang besar, tapi yang ngambil air di sini juga banyak. Karena konsep di sini air ini disedekahkan. Jadi nanti Mas Abdul kalau bawa air ini gratis. Jadi konsep ini kami sedekahkan, bagian dari cara campaign kami kepada masyarakat. Jadi kalau untuk masak nanti akan beda banget hasil masakannya, macam-macamnya. Kalau untuk kebutuhan yang masuk di dalam tubuh memang kita full menggunakan air hujan. Tapi lainnya kita belum bisa mencukupi karena keterbatasan tampungan kami. Karena masyarakat di sekitar kami banyak yang memanfaatkan. Sekitar itu bukan satu pedukuhan, bahkan ada dari beberapa kabupaten yang lain. Karena kasus-kasus tertentu, dari kebetulan Bu, di sini ini untuk terapi mereka yang mempunyai keluhan. Jadi di konsep bagaimana orang mempunyai keluhan itu yang diawali dari sampah polutan pikiran dan juga sisa-sisa metabolisme yang memicu kemudian orang punya keluhan, itu untuk memulihkan kesehatan mereka kembali dengan konsep dibersihkan kotorannya, nutrisinya sampai ke dalam sel sehingga membangun imunitas sehingga menjadi pulih. Jadi itu konsep yang kami bangun dan beberapa kasus di sini memang banyak, Bu. Jadi kita memang kenapa kebutuhan menjadi sangat tinggi karena di sini untuk terapi berbagai keluhan, berbagai masalah, dari yang sakit kanker otak sampai sakit hati, kira-kira begitu. Untuk elektrolisis itu perlu berapa lama ya, Bu? Terus sudah elektrolisis. Nah, itu tuh boleh langsung diminum atau kita tunggu dulu? Proses elektrolisis yang kemudian terjadi pemecahan air ini di berapa lama gitu. Sebetulnya optimalnya memang per liter itu 1 jam karena memang kualitas awal air itu menjadi parameter juga. Jadi kualitas air awalnya seperti apa itu memang salah satu dasarnya di situ. Tapi kita bikin rata-rata 1 jam per liternya. Kalaupun itu optimalnya, kalaupun sebelum itu juga tidak masalah. Rata-rata di kami adalah dengan kapasitas 29 liter ini kita 8 jam sudah siap untuk dikonsumsi. Maksudnya yang sudah terjadi pemecahan di partikel airnya tadi. Tapi kalau siap langsung konsumsi, orang nggak perlu dielektrolis itu loh Mbak Anti, kehujanan langsung ditelan juga nggak apa-apa, apalagi begini langsung saja nggak masalah gitu loh. Oke.
ada yang belum yakin, karena ini hanya bagian meyakinkan Anda bahwa untuk membuat lingkungan yang sehat salah satunya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang melimpah yang selama ini terabaikan. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf. Jadi sebenarnya saya masih agak bingung di proses elektrolisis ini sebenarnya yang dipecah itu apa? Gitu kan, apakah emang kita menstandarkan pH atau bagaimana? Nah terus juga untuk menjadi tolak ukur kita ke masyarakat secara sederhana gitu bahwa memang ini udah layak diminum, itu seperti apa Bu? Oke, jadi kalau standar yang boleh diminum sebelum ke elektrolis ya, itu yang penting yang menjadi ukuran kita adalah standar dari Permenkes. Baku mutu yang disyaratkan Kemenkes itu apa aja tadi? Ada kimia, fisika, biologinya tadi. Itu kan standarnya seperti itu. Nah kalau itu sudah memenuhi, artinya itu sudah layak minum, sekalipun tanpa proses lanjutan, kan begitu? Oke ya, jadi itu parameternya. Kemudian yang kedua, di proses elektrolisis ini intinya bahwa yang H2O itu dipecah, yang satu mempunyai potensi hidrogen yang lebih tinggi. Kalau dibilang standarnya berapa? Standar layak itu 7, maka bisa itu menjadi 8, bahkan tadi di air hujan yang deras disertai petir bahkan pH-nya bisa 9. Artinya standarnya berapa? Rata-rata ya 9 lah itu bisa. Karena kalau untuk mencapai 10 lama, nggak mudah. Air demineral itu kalau dipecah untuk menjadi pH tinggi itu sangat susah. Sangat-sangat susah. Karena demineral, karena salah satu penghantar listrik itu di mineralnya. Gitu. Nah, itu kemudian kalau untuk air yang kandungan oksigennya tinggi, itu justru pH-nya rendah. Makanya kenapa sangat bagus untuk kulit, karena kulit itu kan pH 5. Maka yang bagus adalah di pH untuk kulit di bawah pH 5. Nah Bu, izin sekali lagi. Ini kan tadi kan bilang yang secara standar gitu kan, secara standar kan mungkin secara fisik oke, dari bau, terus rasa atau warna gitu. Nah balik lagi kalau misalnya secara mikrobiologi untuk air bersih dan air minum kan mungkin beda untuk syaratnya. Sedangkan untuk air minum itu kan harusnya standarnya kalau bisa 0% E. coli gitu Bu. Nah jadi bagaimana juga cara kita untuk melihat bahwa ini 0 E. coli gitu, atau memang harus tetap melakukan uji lab sebelum meyakinkan ke masyarakat, atau emang ada cara lain juga untuk meyakinkan? Salah satu yang untuk meyakinkan adalah SOP penampungan harus tepat. Kemudian diuji labkan. SOP penampungan harus tepat. Untuk meyakinkan lagi silahkan diuji labkan. Karena kalau mikrobiologi harus melalui uji lab. Benar ya? Karena Anda bisa melakukan itu, tapi SOP harus dijalankan dengan tepat. Standar itu memang harus dipakai karena kita bicaranya soal sehat. E. coli itu bahaya. Sangat mungkin di atap itu ada E. coli kalau debunya tebal dan belum bersih kok kemudian kita tampung, ya sangat mungkin itu terlalu di situ gitu loh. Maka yang paling tepat adalah SOP itu harus dijalani dengan tepat. Kemudian setelah itu untuk meyakinkan lebih jauhnya, ya kita uji labnya. Gitu. Sekarang saya tanya, apakah Mas Abdul ketika membeli air kemasan tanya sama penjualnya apakah ini sudah diuji lab? Sampean tanya apa enggak? Oh. Artinya bahwa Anda yakin dengan branding market toh? Termasuk tentang ini juga karena Anda yakin dengan branding. Apakah Anda yakin setiap produk ini dilabkan? Tidak. Itu yang harus dirubah sisi kita. Anda berani mati dengan air comberan yang dibersihkan tapi tidak dengan orang. Ini pelan-pelan ayo kita rubah mindset ini. Gitu. Padahal ini uji ini juga temporer. Uji air di air kemasan ini temporer. Dan tidak setiap produk itu nunggu uji. Yang diuji juga dicari yang bagus. Itu mesti yakin karena bagian dari market. Branding market ini ternyata mampu merubah semua orang. Tapi di sisi lain kenapa air hujan itu untuk membranding begitu susahnya? Karena otak kita selama ini nggak pernah berpikir ke situ.